kita lihat pada awal pekan Oktober ini menunjukkan memang pergerakan yang cukup volatil. Namun seiring dengan upaya diplomasi dari perang di Israel dan Hamas, dan juga kemudian banyak sentimen-sentimen positif seperti adanya baru saja diumumkan bahwa eh, apa akan ada subsidi terkait dengan rumah di bawah 2 miliar. Tentunya ini akan menjadi sentimen positif untuk berbagai sektor, baik itu sektor properti dan juga kemudian sektor-sektor yang memang sudah tertekan cukup lama. Ini akan menunjukkan apa kenaikannya, khususnya ini melihat dengan kebijakan dari Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga hingga 6%. Sehingga kenaikan ini bisa menjadi tanda bahwa memang BI hawkish itu sudah merupakan yang terakhir, dan ini potensinya untuk menaikkan kembali itu cukup kecil, kecuali memang rupiah mengalami pelemahan yang cukup parah. Itu akan berpotensi untuk BI kembali hawkish. Namun dengan semakin tingginya suku bunga, tentunya ini akan menjadi tanda bahwa kebijakan suku bunga memang sudah berada di titik tertingginya, sehingga yang akan kita lihat ke depan mungkin akan ada penurunan atau suku bunga akan lebih dovish, sehingga itu akan memacu perekonomian dan juga industri suku bunga kredit itu akan menjadi lebih tinggi minatnya, sehingga ini akan menjadi sentimen positif untuk kinerja dari segi laba bersih dan juga pendapatan tentunya, sehingga ini akan menjadi pendorong untuk saham-saham fundamental dapat melaju lebih kencang lagi di akhir sisa Jadi Oktober kemarin ini. terjadi koreksi yang cukup dalam juga karena sebenarnya efek temporary dari merespon kenaikan suku bunga yang 25 basis poin ya, Ya, Mas Reza. tentu. Tapi di satu sisi apakah Anda yakin benar bahwa kenaikan suku bunga yang dari Bank Indonesia ini yang juga tidak disangka-sangka karena kan sudah ditahan selama 9 bulan, naik 25 basis poin Oktober ini, menurut Anda sudah terminal gitu ya untuk Bank Indonesia? Karena kita ketahui di satu sisi di luar masih ada begitu banyak gejolak dan memang sudah digaung-gaungkan juga nih Mas bahwa ada era higher for longer, dan juga mungkin kenaikan dari suku bunga The Fed sendiri juga masih belum tahu berakhirnya kapan, walaupun sekarang juga masih dalam rangka ditahan gitu ya. Seperti apa? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya setidaknya ya dari kebijakan kenaikan suku bunga ini mengindikasikan bahwa suku bunga sudah dinaikkan cukup agresif di awal-awal, khususnya dari Bank Indonesia sendiri. Memang terdapat potensi bahwa apabila dinaikkan, The Fed masih hawkish, masih ambisius untuk mengejar target inflasi hingga 2%. Ini masih berpotensi untuk Indonesia juga mengikuti keputusan dari The Fed yang masih hawkish ini. Namun kalau kita lihat dengan adanya kebijakan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan akan kenaikan suku bunga kembali itu sudah cukup kecil, karena mengingat bahwa suku bunga batas di 6% ini sudah level psikologisnya itu sudah tercapai, dan mungkin kenaikan-kenaikan selanjutnya ya mungkin maksimal mungkin sampai 6,5%, tapi saya tidak melihat itu ya. Oke. Kemungkinan karena eh, mengingat bahwa memang dari The Fed sendiri itu sudah cukup sulit untuk mencapai inflasi 2%, karena memang ketika September pun inflasinya sulit untuk dikendalikan segitunya, karena kita tahu kenaikan harga energi itu sudah cukup tinggi di tahun Ya. sebelumnya. Kemudian penurunan juga titik tertinggi kita lihat bahwa memang September itu merupakan titik tertinggi dari Oke. harga energi khususnya batu bara. Cuman ketika di titik tertinggi itu tidak mampu menurunkan tingkat inflasi dibandingkan tahun 2023 hingga menyentuh 2%. Ya. Itu mengartikan bahwa memang target inflasi hingga 2% itu sudah cukup sulit untuk dicapai Amerika, dan Ya, memang betul. Sudah cukup sulit. opsi yang Cukup cukup sulit di tepat. tahun ini, tetapi kemungkinan besar untuk melakukan kenaikan lagi suku bunga di tahun depan apakah akan terbuka? Artinya tahun ini memang akan realize berakhir di range yang saat ini, tetapi memang 2% itu adalah target karena melihat bahwa jobless claim atau non farm payroll di sana pun juga hasilnya baik gitu ya. Iya, Jadi tren orang tuh oke-oke masih aja gitu ya spending dalam hal fine makroekonomi. gitu ya. Jadi sehingga kan susah kalau Iya. orang lagi masih banyak spending kan untuk menahan inflasi itu akan sangat sulit karena tidak ada isu ke sana, Mas Reza. Ya, mungkin memang kebijakan yang akan lebih tepat dibandingkan dengan memangkas suku bunga ini akan memang lebih dovish dengan menahan suku bunga, akan bertahan di level yang cukup stagnan untuk waktu yang lebih lama. Iya. Ini mungkin memang jawaban yang lebih tepat, era higher for longer. Longer. Ini memang jawaban dari kebijakan suku bunga. Namun kalau akan masih hawkish itu memang masih ada potensi ya. Cuman
potensi itu akan cukup risky juga untuk perekonomian global tentunya, karena kita lihat sebelumnya dengan suku bunga yang agresif dinaikkan dari the Fed itu mengakibatkan dampak yang cukup parah juga untuk sektor perbankan. Ini berakibat hingga domino efek, bisa-bisa kalau misalnya untungnya kemarin masih di perbankan yang masih di level-level yang digital lah, mungkin kayak Silicon Valley Bank, kemudian Signature Bank, yang juga memang ruang lingkupnya itu mata uang digital juga kripto, memang mengalami penurunan signifikan dengan adanya kebijakan-kebijakan moneter ini. Nah, namun dengan demikian ini akan menjadi potensi bahwa akan sangat mengancam perekonomian Amerika Serikat mengalami kejatuhan apabila Dinaikkan mereka terus suku masih bunganya. Ya, ya. agresif dengan suku bunga. Jadi